mana dulu? Allah yang mana dulu? Dia menyebut diri kami. Nah, kami di sini kenapa harus kami? Berapa ada berapa Allahmu? Oke, siap. Jawab. Udah. Sudah. Nah, setelah ini Indra jawab saya ya. Ya. Oke, siap Agus gitu. Gitu Major, udah bodoh kau. Gini. Kata plural itu dia punya dua jenis minimum. Satu jama li ta'zim, jama apa tuh royal we, plural of respect. Kalau Indra nggak ngerti nanti googling. Ada plural of number, plural dengerin dulu. Anda jawab. Nanti saya bisa diskusi baik nggak? Jadi plural of number, jamak secara jumlah, dan plural of majesty disebutnya. Jamak ta'zim li nafsi, penghormatan. Ini ada MC atau ada ketua di depan, atau misalnya saya Kang Chan ke depan, saya bilang kami mengucapkan terima kasih, atau kami mengucap memanggil dan lain-lain. Tapi kan yang berdiri di depan cuma Kang Chan. Itu menunjukkan respectable, penghormatan, takzim, majesty, royal we. Nah begitu. Tapi si yang naik di panggung itu cuma satu, Kang Chan doang orang. Nah, makanya jenis plural itu ada dua, plural of number dan plural of majesty. Nanti belajar lagi kalau masih ingin digeser-geser ke number. Seperti contoh Elohim. Elohim itu, Eloah itu satu, Yim itu banyak. Apakah orang Yahudi meyakini kalau Elohim berarti Tuhannya banyak? Tidak. Orang Yahudi pinter seperti umat Kristen walaupun seperti umat Islam walaupun di bawah umat Islam. Nah, orang Yahudi mengatakan Tuhannya tetap satu. Kristen kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apa kata Kristen? Saya tanya Indra, Tuhanmu ada berapa Indra? Jangan Anda jawab dulu. Sudah jawab tadi. Kami itu plural of majesty, penghormatan. Oh tidak. Kata bahasa yang salah. Anda jangan berdalih. Anda tahu nggak plural of majesty? Kalau Allah berfirman, maka ini firman loh. Ini bukan pernyataan tulisan novel yang bisa membuat sesuatu. Yang novel kan biblos. Yang novel kan biblos. Kami adalah yang Allah di situ adalah Allah yang tidak kelihatan, Jibril dan Muhammad. Mana datanya? Apa kau mau cari alasan apa? Oke. Sekarang saya tanya, biblos itu firman Tuhan bukan? Muhammad, Jibril dan Allah. Tiga. Oke, yaudah nggak apa-apa. Datanya nggak ada, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, biblos ini firman Tuhan atau bukan? Apa? Biblos ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Oke, mana datanya? Buka 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Buka. Berani buka? 2 Korintus 11 nomor 17. Buka. Ayo buka. Ayo buka. 2 Korintus berapa? 11 nomor 17. Kenapa di situ? Baca. Anda bilang coba. Kata Paulus, apa yang aku katakan, aku tidak berkata-kata menurut firman Tuhan. Sekarang saya harus bertanya, Paulus yang mengatakan ini bukan firman Tuhan atau Indra yang mengatakan ini firman Tuhan? Dengar, apa yang Paulus mau katakan? Bukan firman Tuhan. Dia berkata-kata, dengar. Apa yang aku katakan sebentar. Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kalau dilanjutkan makin buruk kan sebagai orang bodoh. Pertanyaan saya, dengerin. Pertanyaan merendahkan diri. Pertanyaan kamu ini udah bukan firman Tuhan, direndahkan lagi. Kalian ini parah nih Kristen. Dengerin. Sekarang siapa yang harus saya mulai nih. Sekarang nggak nanya itu saya tanya siapa yang harus saya percaya? Paulus yang mengatakan bukan firman Tuhan atau Indra yang mengatakan itu firman Tuhan? Firman Tuhan, perkataanku adalah Paulus salah. Dengar, Yohanes 6 ayat 63, perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Perkataan roh ada, perkataan Allah itu sendiri. Firman Tuhan, pret kau. Dan hidup, dan firman itu hidup. Dan firman itu hidup, artinya firman itu berkuasa. Makanya jangan kamu heran kalau dia bekerja dengan kuasa, karena dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Begitu juga sampai hari ini perkataan itu terbukti. Tuhan semua bisa memakai kuasa yang sama, bahwa kami di gereja-gereja bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Lagi berapi-api gitu dia. Perkataan itu benar. Saya katakan, kalau perkataan itu benar maka dia terjadi. Kalau perkataan itu tidak benar, pendeta ini ya. Indra, Anda pendeta. Tanya bukti apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Ya udah, nggak apa-apa. Berarti menurut Indra, Pak Paulus salah. Katanya bukan firman Tuhan. Indra katanya firman Tuhan. Berarti Paulus salah ya?
Sepakat. Maka gitu aja ngerti tuh Indra. Berkata demikian. Paulus bilang bukan firman Tuhan, kata Indra firman Tuhan. Bahwa dia sedang mengatakan bahwa dia merendahkan diri dan dia berkata seperti orang bodoh, tapi sesungguhnya dia pintar. Justru ketika dia bodoh, dia pintar, itu Paulus bilang dia bodoh. Tetapi ketika orang mengatakan yang bodoh dari jadi Allah Paulus itu bodoh. lebih pintar dari hikmat manusia. Gitu. Jadi Paulus bodoh. Itu caranya. Jadi Paulus bodoh. Jadi Paulus bodoh nggak? Yang bodoh dari Allah kalau firman Tuhan, yang bodoh dari Allah itu lebih pintar daripada yang hikmat daripada manusia. Bodoh Paulus katanya dia. Barah ini. Kamu menghina Rasulmu bodoh. Itu hikmat. Kalau kamu baca punya kitab Amsal, kau akan menemukan hikmat lebih tinggi daripada kau punya kecacatan. Apa hikmat yang bisa dapatkan dari orang bodoh, Indra? Kan kamu bilang bodoh dia. Kau akan menjadi pintar, sangat pintar di situ. Ya pintar oleh orang pintar, bukan orang bodoh. Anda bilang Paulus bodoh. Kau baca hikmat itu yang tidak bisa dapat di kau punya kitab. Apanya hikmat? Kitabmu itu cuma penelitian, Indra, bukan hikmat. Oh sorry ya, pret kau. Buka Lukas 1 nomor 1, buka. Dengar, semua nabi yang menulis firman Tuhan itu dikasih oleh Tuhan. Buka Lukas 1. Ya udah. Sekarang Anda sementara di kamu, buka Bible Anda Lukas. Di kamu bisa menulis mana? Siapa yang ada di dalam dirimu tidak ada. Sampai hari ini tidak ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa kamu ada di dalam kalian. Semangat Pak Bima, Major. Tapi belakang plastik dia. Satu dimensi buat kami semua sudah berhubung dengan Allah. Siap. Oke, siap. Sekarang buka Lukas 1 nomor 1. Ya. Manusia satu dimensi dengan Allah yang tadinya terpisah, yang tadinya dikatakan oleh Yesaya 59 bahwa yang menjadi pemisah antara aku dengan kamu adalah dosamu dan yang membuat aku tidak mendengarkan kamu adalah kejahatan. Semua sekarang sudah dibetulkan oleh Yesus Kristus sehingga kami gantian. Sudah membanggakan generasi. Naik ke surga. Kami adalah Allah yang dapat parah ini. Sulit. Sekarang buka Lukas 1 nomor 1, Indra. Bacakan Lukas 1 nomor 1. Coba kita lihat apakah Lukas yang benar ataukah Indra yang benar. Lu buka Lukas 1 nomor 1. Bacakan. Itu penyelidikan, bukan hikmat, bukan Roh Kudus. Lukas 1 nomor 1. Silakan. Sampai nomor berapa tuh dia? Bacakan dulu. Orang telah berusaha menyuap suatu tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan dari pelayanan firman. Apa yang salah? Karena itu lanjutkan. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya aku mengandung keputusan untuk membukukan dengan teratur bagian supaya engkau dapat hasil penyelidikan. Bukan dari Roh Kudus, bukan hikmat. Teofilus yang mulia, dengar. Teofilus yang mulia. Karena banyak orang telah dengerin lu. Teofilus yang mulia, karena banyak orang telah berusaha menyusun berita-berita gitu ya, seperti yang disampaikan mereka. Karena ada orang tuh apa langsung dilakukan oleh Lukas. Karena itu setelah aku menyelidiki, jadi ada orang-orang yang membuat berita, nopel, cerita. Lukas pun melakukan hal yang sama. Setelah aku menyelidiki peristiwa dengan seksama, kata Lukas apa? Aku diilhami Roh Kudus mengambil hikmat? Bukan. Setelah itu aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Buat siapa? Buat Indra? Kagak ada. Buat bagimu Teofilus, supaya kamu tahu. Begitu aja. Itu kata Lukas. Jadi di depan dia banyak orang yang berusaha menyusun berita. Bukan hanya Lukas. Lalu Lukas melakukan penyelidikan. Setelah itu dibukukan. Nah, celakanya buku itu, penyelidikan hasil Lukas itu kalian bawa dan kalian firman Tuhan. Pret. Saya tidak tahu. Kau baca di 2 Petrus 1 ayat 16-18. Saya baca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan hukum kepadamu kuasa, memberitakan kepadamu kuasa dan mendatangkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi-saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa ketika datang kepadanya suatu menerima kemuliaan dari Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18. Maka itu siap. Indra. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. 1 ayat
Sudah kebanyakan. Udah, Indra. Yang membuka Kisah Rasul 1, Kisah Para Rasul 1. Sediakan buat Major. Sediakan buat Major. Dapat teman ini Major. Indra. Settinganmu Indra gini, mode kamu yang begini ya. Maksudnya tidak bisa diskusi baik, cuman ngomong-ngomong doang gitu. Rasul 2 ayat 1 tentang Pantekosta. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Semua para rasulnya, murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka menjadi satu dengan Kristus. Tidak mungkin mereka bisa salah karena Roh Kudus akan memimpin mereka. Jadi mereka juga satu dengan Yesus. Jadi mereka juga jadi Tuhan. Jadi mereka jadi Tuhan juga. Ada Roh Kudus bersatu dengan Yesus jadi Tuhan mereka. Salah. Roh Tuhan diberikan sesuai dengan kapasitas. Iya. Siapa yang memberikan? Yang memberikan siapa? Yang memberikan siapa? Yang memberikan siapa? Allah. Nah, kepada siapa? Jaminan bagi orang percaya. Yang memberikan roh itu yang kepada Yesus itu siapa? Memberikan roh Tuhan kepada Yesus siapa? Itu roh sendiri, dia yang daripada Bapa sendiri, roh daripada Bapa. Yang Tuhan siapa? Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Yang Bapa yang memberikan atau Yesus yang menerima? Dia sebagai Allah. Roh yang ada di dalam dia sepenuhnya dikatakan bahwa dia secara jasmani telah dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Berarti segala sesuatu yang dipenuhkan dalam Allah ada di dalam dia. Roh itulah jaminan sehingga kami bisa memperoleh keselamatan. Roh itu diberikan kepada seseorang untuk menjadi pengajar. Roh itu diberikan karunia kepada seseorang untuk menjadi seorang imam. Roh Kudus itu memberikan seseorang untuk bisa bermujizat. Jadi yang Tuhan yang mana? Seseorang untuk bernubuat. Roh Kudus yang sama akan memberikan kepada seseorang untuk karunia berbahasa roh. Roh Kudus yang sama akan memberikan kepada semua orang yang percaya iman supaya mereka percaya. Oke, siap. Indra bisa bahasa roh. Indra bisa bahasa roh. Oh, raba nama saya karena laba bayala, kamu masuk bahasa Kristen dan saya baptiskan. Gimana coba? Kalau gini, saya nanya, Indra dalam bahasa roh ya. Apakah kamu sudah makan hari ini? Jawab dalam bahasa roh. Tidak boleh. Saya tidak boleh mengatakan demikian. Apa yang boleh? Ini kudus. Tadi Anda ngomong apa dalam bahasa roh itu tadi? Saya tidak perlu menjelaskan kepadamu karena ini adalah perkataan saya dengan Allah. Oke, sekarang saya tanya dalam bahasa roh. Siapakah Tuhan Kristen? Coba dalam bahasa roh gimana? Berarti Anda tidak bisa bahasa roh. Itu adalah hubungan pribadi antara setiap orang dengan Allah. Itu tidak boleh dimain-mainkan. Minta maaf ya. Kami tidak bisa mengatakan sesuatu yang sakral. Siap, nggak apa-apa. Ketika Yesus diberikan roh oleh Tuhannya, oleh Bapaknya, siapa yang Tuhan? Bapaknya atau Yesusnya? Anda baca di Keluaran 6 ayat 2. Lalu Allah berfirman kepada Musa bahwa aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Saya nggak nanya itu. Aku belum menyatakan diri sebagai Tuhan. Jadi dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Pret. Lengkap toh? Apanya yang pret? Sudah. Yang saya tanya, yang Tuhan itu Bapak yang Tuhan diri sebagai Tuhan, juru selamat. Juru selamat. Yang Tuhan itu Bapaknya atau Yesusnya? Nah, inilah dia. Jadi ada hikmah yang kita bisa saksikan dari teman-teman Kristen. Alasan kenapa Pak Indra tidak bisa diskusi normal adalah dia tahu bahwa ajarannya itu salah, ajarannya itu keliru. Bahkan Biblosnya sendiri tidak pernah mengajarkan Yesus itu turun menjadi Elohim, itu turun menjadi manusia. Yang meyakini Elohim atau Tuhan, ada Tuhan turun mengambil rupa manusia, itu ajaran pagan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah firman, nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Elohim, nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan, bahkan harus disembah, tidak pernah. Bahkan Yesus pun ikut menyembah. Yesus ikut menyembah. Bagaimana mungkin dia disembah? Yesus ikut menyembah. Yohanes pasal 4 nomor 22, Yesus menyembah. Dan kata Yesus, penyembah benar adalah menyembah Bapa, Tuhannya Yesus, bukan Yesus. Jadi Kristen ini dia tidak akan pernah bisa diskusi normal karena memang dalilnya itu membantah dia sendiri. Biblos dia yang dihadapi. Ini buktinya Indra. Biblos itu dia sama sekali bukan firman Tuhan. Dia adalah kitab bodong.
bantah saya tuh. Kita bodong, saya bilang. Nah, kata siapa tuh? Kata Pak Paulus 2 Korintus 11 nomor 17. Dia menulis itu bukan karena firman Tuhan, tapi karena bodoh. Kata Pak Paulus, bukan kata saya. Makanya Pak Paulus mengatakan 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh karena Kristus. Bukan saya ya. Muslim itu Bang Indra, Muslim itu diajarkan oleh Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, pintar, cerdas. Tapi kata Pak Paulus, Kristen bodoh. Apa yang harus saya jawab? Saya itu hanya membacakan apa yang tertulis. Quran mengatakan begitu, Kristen mengatakan, Paulus mengatakan begitu. Bahkan di dalam Lukas 1 nomor 1 itu dia tidak ada urusan dengan hikmat Roh Kudus, nggak mendilhamkan, nggak ada. Itu hanya ada orang melakukan penelitian, itu pun bukan karangan Lukas, karena Lukas itu tidak pernah ketemu dengan Yesus. Itu satu-satunya alasan Pak Indra tidak bisa diskusi normal. Terus aja malah. Ya udah, pertanyaan saya, siapa Tuhannya Kristen? Saya menjawab kamu loh. Nah, silakan. Siapa Tuhannya Kristen? Sebentar. Kamu berkata bahwa Yesus punya bukan yang firman itu. Saya berkata kepada kau. Yohanes 6 ayat 63, perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Perkataan roh adalah apa? Perkataan Allah kan? Perkataan dia lah. Pada mulanya Allah adalah firman. Perkataan Yesus yang perkataan Yesus. Yesus adalah sang firman, itu yang telah menjadi manusia. Mana dalilnya Yesus mengaku firman? Mana? Baca 63. Perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Mana Yesus mengaku firman? Perkataan Allah. Berarti dia apa? Allah kan? Dan hidup. Roh itu. Di mana Yesus mengaku firman? Aku adalah firman. Dia di manusia. 663. Kau baca, perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Dalilnya di mana? Perkataan roh itu. Perkataan roh itu, roh adalah Allah. Di mana dalilnya? Dan perkataan hidup adalah perkataan hidup. Ini itu kan dia memberi kehidupan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Benar kan dia bilang perkataanku adalah perkataan roh. Saya tidak mau kamu menunjukkan ada dua Allah. Firman itu adalah saya minta firman itu adalah Allah. Di mana Yesus mengaku dirinya firman, di mana? Di mana dalilnya? Kamu baca di Yohanes 6 ayat 63. Mana dia mengaku dirinya Allah? Perkataan dia kan firman. Perkataan Yesus adalah firman. Makanya Yesus mengatakan segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan pada mereka. Bukan Yesus dari firman. Yesus mendapatkan firman. Firman yang Yesus terima. Dengar. Di Yohanes 6:63 dia berkata perkataan-perkataanku. Siapa? Ku. Saya harus ulang itu berkali-kali. Yesus lah. Perkataanku adalah perkataan roh. Berarti perkataan siapa? Roh itu siapa? Bapa kan? Roh itu Tuhan. Roh itu Bapa kan? Makanya bukan firman Yesus itu. Makanya dia penerima firman. Hidup. Itu. Iya, makanya dia penerima. Buka Yohanes 17 nomor 8. Coba buka. Yohanes 17 nomor 8. Kenapa Yohanes 17 nomor 8? Ada apa di situ? Ya itu untuk menjawab Anda bahwa Yesus bukan firman. Perkataan Yesus itu. Aku telah menyatakanmu kepada semua orang engkau tetap. Yohanes 17 nomor 8. Memang justru dia itu adalah Allah, dia tidak bisa terpisah dari Allah. Buka Yohanes 17 sendiri, maka Allah ada dua. Kalau dia bilang bahwa firman itu dari dalam dirinya sendiri, maka itu adalah bahwa dia menjadi Tuhan ada dua. Tetapi dia menjelaskan lagi kepada kita bahwa perkataan itu perkataan dari Bapa. Jadi betul, dari Bapa. Maka kalau dia dengan Bapa satu, maka dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah sendiri. Dia jadi mengatakan aku keluar dan datang daripada Bapa. Selesai kau. Dia mengatakan aku keluar dan datang daripada Bapa. Aku turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapakku. Kalau dia turun dari surga, dia keluar daripada Bapa. Dia berkata aku datang dan keluar daripada Bapa. Dia keluar dari dalam dirinya sendiri. Udah. Sekarang ketika Yesus keluar dari Bapa, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Aku telah menampakkan diri sebagai Allah, tetapi menyatakan diri sebagai Tuhan. Aku belum menyatakan diri. Maka yang datang pertanyaannya, selamat Yesus itu adalah juru selamat Tuhan. Fokus, saya nggak nanya itu, saya tanya. Ketika Yesus keluar dari Bapa, dia sebatas hanya sebagai juru selamat. Ketika Yesus keluar daripada Bapa, dia adalah Tuhan. Indra, santai. Ketika Yesus santai. Ini orang nggak bisa
diskusi nih. Dia berada dalam Indra, kemahakuasaan. kenapa modenya mode ceramah begini? Santai dulu. Lihat pertanyaannya. Ya, Ketika saya Yesus ceramah. keluar, Memang ketika saya Yesus ceramah. keluar dari Bapa, yang Tuhan itu Yesus atau Bapa? Coba jawab. Apa tuh? Kan Indra bilang Yesus keluar dari Bapa. Ketika Yesus itu keluar dari Bapa, yang Tuhan itu Bapa atau Yesus? Tuhan dia, Bapa itu sendiri. Ah, bukan Tetapi Yesus. datang sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukan Yesus. Tuhan datang sebagai Juru Selamat. Baik, yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Tuhan Bapa juga. Dan ada berapa Tuhan jadinya? Satu. Siapa aja? Dia Allah dan Tuhan. Namanya siapa? Aku telah menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang Tapi dengan nama Tuhan. Namanya Tuhan itu yang menyatakan diri. Yang namanya siapa yang satu itu? Yesus Kristus Tuhan. Oke, bukan Yahweh atau Elohim. Yahweh Elohim semua sama. Sama. Yang Tuhan yang mana? Yahweh atau Yesus? Semua. Yesus juga Tuhan. Semua. Semua. Ada berapa berarti di situ? Satu. Satu. Siapa namanya? Yang Yesus. ada, yang tadi kita sebutkan. Namanya Yesus berarti bukan Yahweh. Yesus sama dengan Yahweh. Yesus dan Yahweh Tuhan. Sama. Oke, ketika dikatakan Yesus dan Yahweh ada berapa itu? Satu. Bagus lah. Loh, itu Yesus, namanya dia. Yesus dan Yahweh. Sekarang saya tanya, Indra dan Major. Indra dan Major ada berapa di situ? Itu salah satu sebutan. Makanya dia dibilang sebagai juru selamat, itu gelar. Oh, Dia disebutkan maksud Indra Allah, Yesus Yesus itu adalah Yahweh. Ya, siap. Yesus itu adalah Iya, ya sudah. Aku adalah aku. Siap. Yesus adalah maksud Indra itu Yesus adalah ya. Maksud Bang Indra ini Yesus itu adalah iya. Sudah santai. Ini kayak mengendalikan badak ini. Dengerin dulu. Yesus itu adalah Yahweh maksudnya. Saya macam dari Yehuda. Iya, maksud Yesus itu adalah Yahweh gitu. Ya. Ketika Yesus disalib, Yahweh disalib. Tidak. Macam Yehuda. Dia roh. Dia roh. Bisa disalib. Roh tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Pret. Kenapa Anda bilang Yesus adalah Yahweh? Dia Tuhan itu, Tuhan roh itu ada di dalam diri Yesus Kristus, Pret. Oke. Berarti siap. Jadi ketika Yesus itu disalib, Yahweh ikut disalib karena di dalam diri Yesus. Tidak. Yahweh tidak disalib. Berarti tidak di dalam diri Yesus. Yang disalib adalah manusia. Karena Tuhan tidak mungkin mati, bro. Tuhan tidak pernah mati, Yahweh bro. ada di dalam diri sebenarnya. Yahweh ada di dalam diri Yesus. Oke. Ketika Yesus dikandung oleh Maria, berarti Yahweh dikandung oleh Maria. Tidak, roh itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia dikandung oleh Roh Kudus, tapi dia sebagai manusia. Ketika Yesus belajar di Bait Allah, Indra. Siap. Ketika Yesus lahir dari rahim, Indra, siap. Sebentar. Kita cek dulu di mana ada Yahweh di situ. Dengerin dulu. Ketika Yesus keluar dari vagina Maria, mohon maaf, apakah Yahweh itu ikut keluar dari vagina Maria? Tidak. Ketika Yesus belajar di Bait Allah, makin besar dan makin besar hikmatnya juga. Apakah Yahweh ikut bertambah hikmatnya juga? Tidak. Ketika Yesus tidak tahu ditanya oleh ahli Taurat bagaimana hukum terhadap pezina, dia harus nulis di tanah. Apakah Yahweh juga tidak tahu ada di situ? Yesus sedang mengambil naturnya sebagai manusia. Oke, bagus. Ketika Yesus itu dia berdoa, ya Bapa, lepaskanlah cawan ini dariku. Ya Bapa, lepaskanlah cawan ini daripadaku. Ketika Taman Getsemani bersembunyi dari tentara Romawi, apakah Yahweh ikut bersembunyi dan ikut berdoa? Tidak. Ketika Yesus disalib, apakah Yahweh ikut disalib? Tidak. Ketika Yesus mati, apakah Yahweh ikut mati? Tidak. Ketika Yesus bangkit, apakah Yahweh ikut bangkit? Tidak. Ketika Yesus makan ikan goreng, apakah Yahweh makan ikan goreng? Itu manusianya. Bagus. Ketika Yesus naik ke langit, disaksikan oleh Yohanes atau Lukas. Dia dimuliakan oleh Bapaknya, maka disitulah dia kembali kepada fungsinya sebagai Allah. Jadi kapan Yahweh ada di dalam Yesus, Indra? Jadi kapan Yahweh ada di dalam Yesus? Kapan? Fred, ada di dalam dia, selalu bersama-sama dengan dia, tetapi dia tetap tidak. Sekarang dia selalu mengambil posisi sebagai manusia, sehingga dia bilang begini, walaupun serupa dengan Allah, tetapi dia tidak menganggap keserupaan itu sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi
Tetapi telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba yang sama dengan manusia. Siapa yang harus saya percaya? 2 Filipi. Ya, siapa yang dipercaya? Filipi 2 nomor 5 sampai nomor 7 itu yang mengosongkan dirinya, atau Indra yang mengatakan penuh dengan Allah? Untuk hidup selama-lamanya, itu caranya Allah bekerja. Siap. Siapa yang harus saya percaya? Filipi 2 pasal 2 nomor 5 sampai nomor 7 itu yang mengosongkan dirinya, ataukah Indra yang mengatakan bahwa Yahweh ada di dalam Yesus? Siapa yang saya percaya? Dia mengosongkan diri artinya dia tidak mengambil otoritas Allah itu sebagai sesuatu yang harus dia pakai. Apa arti kata mengosongkan? Dia mengosongkan diri artinya bahwa dia tidak mengambil otoritas. Apa arti kata kosong? Apa arti kata kosong? Dia mengosongkan diri, beda. Kosong dengan mengosongkan artinya bahwa dia tidak mau memakai. Dia mengosongkan itu diambil dari kata apa? Allah dia tidak pakai. Dia mengosongkan artinya bahwa dia sama sekali tidak memakai keilahiannya, tetapi dia sedang menjalani misi penyelamatan. Nah, udah Pak Indra, sudah dulu ya. Nanti popoknya diberesin dulu, pampersnya diangkat dulu. Oke, ya. Terima kasih Bang ya. Siap. Baik. Ya, siap. Jangan lupa dicebok. Siap Pak Indra. Ya, Tuhan Yesus ya. Turun Bang ya. Oke, terima kasih. Siap Pak Indra. Pak Indra, sebentar saya nanya dulu sedikit. Pak Indra modalnya memang seperti ini ya? Selalu bukan. Saya kalau pelan saya tidak bisa. Kalau pelan siap. saya tidak bisa. Pak Indra pendeta di gereja mana? Saya ada di gereja Bethel Indonesia. Oke. Kenapa Pak Indra pelan tidak bisa? Kenapa? Saya kalau pelan malah justru saya tidak bisa tidak bisa lancar. Saya malah terganggu. Oke, siap. Karena itu mungkin bawaan saya bahwa saya pengkhotbah atau saya juga seseorang yang suka berpidato, berbicara, jadi itu kebawaan mungkin. Jadi siap. bukan karena ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Ketika Pak Indra membawa ayat, gitu ya, membawa dalil, ikuti apa yang dikatakan Pak Paulus. Jangan melampaui yang tertulis. Ada baiknya jangan terburu-buru. Ambil dulu satu dalil, lalu ambillah di situ. Contoh, Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau, ya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus mengatakan satu-satunya atau tiga-tiganya, Pak Indra? Satu-satunya yang benar. Bagus. Siapa namanya? Apa tuh? Namanya satu-satunya itu? Kita sudah selesai berdiskusi, bro. Oh iya, siap. Pak Indra, selesai. Nggak enak kan kalau kita dua berdiskusi terus sementara orang lain tinggal standby ya. Kita kasih waktu. Enggak, ini ada teman-teman. Ini Bang Joki Sihaan, Kristen apa Islam? Oke, terima kasih Bang. Tuhan siap, Pak Indra. Oke. Dalam pekerjaan, dalam segala usaha, semoga lancar ya. Jangan menuhankan Yesus lagi Pak Indra ya, karena tidak sesuai dalil ya. Tidak, jangan. Bapak mau dibaptis kasih tahu saya, Pak. Atau kalau Bapak ada satu penyakit kasih tahu saya berdoa, karena selalu terjadi mujizat, Pak. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa, Pak Indra? Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Pak. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kalau Yesus berdoa pada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa, toh. Nah, Pak Indra berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Nah, jadi lama nyampe doanya. Pak Indra, bentar dulu, Pak Indra, kalau Pak Indra doain saya, Pak Indra nyampenya lama. Pak Indra doa kepada Yesus. Nah, Yesus dia berdoa kepada Bapa. Saya akan berdoa kepada Bapa, kasih nama benar supaya kalau Roh Kudus bekerja Bapa bisa lupa nyampaikan kepada Bapa nanti lambat sampainya. Nah, Yesus apa Indra? Perasaan Yesus coba dipertimbangkan. Kalau Pak Indra langsung berdoa ke, iya siap. Waduh, kabur Pak Indra ini. Jangan kabur Pak Indra. Bang Joki Sihaan. Bang Joki Sihaan. Ya, Bang. Iya. Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran Pak Jeki. Nah, jadi saya Kristen. Kalau boleh sih saran aja sih, Bang. Jika debat agama, lintas agama seperti ini, ada baiknya kita pakai nalar. Ya, pakai nalar, jangan pakai iman dari abang nih, kaum muslim kan? Iya, memandang iman kekristenan, abang jangan pakai iman Islam. Baik.
Karena Baik. kalau abang pakai iman Islam, walau bagaimana juga perdebatannya sampai ke ujung dunia juga itu nggak bakalan nemu. Baik. Oke, Ya. saya tanya sekarang Bang. Boleh? Bisa saya tanya dan dijawab dengan Ya nalar? boleh. Boleh. Nah, jadi saya Siap. sebenarnya nggak, saya seorang Kristen, tapi saya tidak Ya. mengerti tentang ayat-ayat ya. Jadi Ya. kasih pertanyaan yang masuk nalar. Kalau Oke, memang siapa Tuhan Abang? Ya, Siapa Tuhan Abang? bagus ini. Tuhan saya itu adalah Tuhan yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Ada Jadi berapa di situ? Ya, Ada berapa di situ? Pakai nalar. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada berapa di situ? nah makanya itu kan konsep dari Trinitas. Itu dari Enggak, konsep, saya nanya secara nalar sesuai dengan standar Anda. Jangan ya, pakai jadi gambarnya jangan pakai kira-kira iman. gini, Bang. Ya, Bang, bentar kira-kira Bang, begini, santai Bang. dulu, santai. Jangan pakai Ya. iman, pakai nalar. Tuhan Anda, kata Anda ada Allah Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Sekarang saya tanya, ada berapa Tuhan Anda? Ada satu, Yang mana? ketiga-tiganya. Ketika-tiganya terdengar satu dengan tiga. Coba. Makanya Bang. Jadi makanya Pakai nalar. Berapa detik kita diskusi ini? meninjau, mendebat dari sudut agama abang. Enggak, dari nalar. Saya tanya, Iya, satu nalar. dengan tiga sama atau beda? Begini, Bang, ya kan? Enggak, sebentar. Satu dengan tiga sama atau beda? Enggak, kita bedakan dulu nih. Contoh nih, abang percaya nggak dengan jin? Dengan jin? Iya. Apa urusan dengan jin? Enggak, aku kan hanya menggambarkan aja nih. Percaya. Abang Terus percaya apa? nggak dengan jin? Percaya. Percaya. Kenapa abang nggak percaya dengan Tritunggal? Karena tidak mungkin satu dengan tiga beda. Sama. Jin aja yang nggak kelihatan bisa abang percaya. Iman Kelihatan. Kristen, Tritunggal itu kita percaya. Jadi gambarannya seperti itu, Bang. Nggak ada urusan. Jadi Jin kalau itu ada- dia, tetap gini. Jin itu tetap jin. Tidak akan jin itu dia Iya. jadi Apa tidak akan percaya dia berubah dari apapun. Udah, Enggak. jin tetap jin. Sudah. Sekarang Iya, bentar dulu, abang- santai dulu. abang percaya nggak dengan jin? Enggak, abang percaya dengan jin. Percaya. Kalau abang Terus percaya dengan jin yang tidak kelihatan, ya. apa urusannya dengan Tritunggal? Kami yang orang Kristen percaya dengan Tritunggal. Jadi abang mau apapun bahasanya abang. Oke, ya. kita pakai Kalau- kepercayaan nah, atau ini kita doang. pakai nalar? Saya tanya dulu, kita pakai kepercayaan atau Iya, kita pakai makanya nalar? nalar ini kan sedikit saya sambungkan dengan jin nih. Nalar abang nih kan mempercayai jin. Padahal kalau abang pakai nalar, jin itu nggak ada. Mana? Nah, ada lah. Ada lah. Coba abang tunjukkan pakai nalar abang. Oke, jin di mana? dengerin. Nalar saya mengatakan, nalar saya, Iya, ada nalar di mana saya. jinnya? Dengerin Nah, nalar. Ini nalar saya. Nalar abang Dengerin dulu. jinnya di mana? Dengerin dulu. Dengar Ya, dengerin dulu, Dengar dulu eh. nalar saya nih. Dengerin Dengar dulu. Nalar saya mengatakan 99% yang dikatakan oleh Al-Quran terkait yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Maka nalar saya mengatakan sisa yang 1%-nya adalah benar karena 90% benar. Nah, maka ketika Quran mengatakan hal mana ini? Udah kabur Kang Chan. Satu tambah satu sama satu sama dengan satu. Jadi roh ya, jadi Naik lagi teman-teman Kristen yang mau diskusi. Waduh, Assalamualaikum. mereka kok semua ini. Pakai salam gua tadi. Mana nalarnya? Satu tambah satu tambah satu. Nalar. Apa nih? Sok-sok pakai nalar, dia enggak pakai ada nalar, enggak ada pakai akal beragama, main imani aja. Sok-sokan pula dia. Memang hotel nih congor semua otak enggak dikonekkan. Gua kalau ngomong tuh congor semua otak konekkan dulu gitu loh. Nyaman kan gitu kan? Ini pakai nalar tanya tiga bingung, macet, kabur gitu loh. Nah tuh satu tuh. Host, ada tamu host. Ya, selamat malam Putih Erni. Mbak Erni, selamat malam. Selamat malam. Ini nalar juga ini. Assalamualaikum. Kok bisa naik ya? Maaf. Waalaikumsalam tadi, iya. Oh, nggak ngerti saya. Ini HP saya tinggal baru. Oh gitu ya, iya, makasih Ya, ya. mohon maaf ya. Saya izin turun ya. Oke. Nah, kalau Kristen pakai nalar luar biasa lucu jadinya. Jangan pakai nalar. Pakai nalar kasihan. Makanya Pak Paulus mengatakan inilah Pak Paulus itu sebetulnya begini ya.
saya itu orangnya baik. Saya itu orangnya baik, Ustaz Arif. Kan saya bilang manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tapi kata Pak Paulus katanya Kristen bodoh. Tapi nggak ada dalil. Kan saya mau bela Pak Paulus kan. Nah tadi kita buktikan bahwa Kristen menjumlah 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak bisa. Bener bodoh. Nah saya udah buktikan bener Pak Paulus. Kenapa jadi marah-marah coba? Saya sudah bela Pak Paulus. Kristen bodoh. Saya buktikan Kristen bodoh. Saya dimarah-marah juga. Tolonglah, saya ini juga punya perasaan. Saya ingin bela Pak Paulus. Kalau mengatakan Kristen pinter, kata Pak Paulus, fitnah itu. Tapi kalau Kristen bodoh, saya bisa buktikan tadi. Tapi Bang Paulus kan mengaku dirinya bodoh. Terus Nah, itu dia. Dirinya bodoh. Itu dia lah. Bodoh. Apa ya kita tuh gimana gitu ya? Jadi serba salah. Saya bela Paulus, saya bela Yesus, kalian bajingan saya. Apa sih kalian? Doubling ini Ustaz Arif.